Sedikit saya cerita tentang latar belakang saya bekerja di salah satu perusahaan internet di Denpasar dari 2011 hingga saat ini sekitar kurang lebih 9 sampai 10 tahun. Saya di bagian perencanaan dan lebih ke lapangan dan lebih ke teknis jaringannya. Lebih ke teknis jaringan, saya dari paroki Efek Kuta Bali. Saya mulai streaming dari Natal, sebelum Natal, di bulan 11 tahun 2019. Ini beberapa yang akan saya sharingkan. Jadi pengalaman streaming terbaik saya menurut saya itu adalah streaming dengan durasi 2 jam menghasilkan video 30 menit. Dan pada waktu itu ceritanya ketika pada saat Natal, malam Natal kalau di dalam gereja itu kan penuh. Jadi ketika kita persiapan untuk tes sinyal dimanapun di ruangan multimedia aman, sinyal dengan HP 20 mega untuk uploadnya, 20 hingga 15. Kemudian ketika 1 jam kita tes masih 15 dan 20 mega untuk uploadnya dengan menggunakan Telkomsel pada waktu itu. Kemudian ketika kita mau mulai streaming 5 atau 3 menit ketika akan mulai streaming itu sinyalnya adalah 0,3 megabyte. Jadi 0,3. Kalau ada yang 1 atau 2 mega, selamat masih beruntung karena saya mengalami 0,3 MB per 1 mega. Itu dan dalam kondisi itu saya tidak tahu harus melakukan apa. Dan itu berlangsung sampai dengan misa selesai. Ketika misa selesai, kembali lagi, ketika saya tes, 20 mega lagi. Jadi kalau ditarik dengan garis, jadi pengaruh orang di dalam gereja juga berpengaruh di dalam mobile streaming atau GSM. Pada waktu itu saya belum tahu apa yang harus saya lakukan. Setelah streaming dengan kondisi sekarang lebih mengenal apa yang perlu kita persiapkan sehingga pada hari H atau ketika kita mengalami problem sesuatu kita bisa melakukan sesuatu di tengah jalan. Ini beberapa kegiatan atau dokumentasi yang saya lakukan di Paroki Efek Kuta sama dengan tim. Kemudian ini beberapa capturean yang suasana umat mengikuti live streaming. Sedikit membahas tentang jenis-jenis internet. Jadi kalau dari sisi teknis, internet itu terbagi menjadi 2, yaitu broadband dan yang kedua dedicated. Dedicated itu sesuatu yang pasti. Misal kita langganan 10 mega, kita akan dapat lalu 10 mega. Dan yang digaransikan itu adalah 10 mega. Ketika kita berbicara tentang broadband, itu up to. Jadi dibagi dengan banyaknya pelanggan yang ada di daerah tersebut atau di suatu regional tersebut atau di area tersebut. Kemudian kalau misalnya GSM itu termasuk broadband ataukah dedicated. Kalau GSM itu masuk ke broadband. Tapi broadband juga ada produk yang bilangnya broadband untuk dedicated. Untuk paket-paket yang lebih mahal dan tidak masuk ke bundle itu bisa dibilang broadband dedicated. Kemudian untuk media internet ada 2 macam, yaitu media kabel dan media wireless. Kemudian beberapa pemilihan paket internet GSM yang kami sarankan. Dari pengalaman adalah menghindari paket bundling yang murah. Baik itu paket internet, bonus dengan telepon, atau bonus dengan gratis sosmed, atau dengan YouTube ketika malam itu free, itu adalah bundling untuk download. Jadi bukan paket yang pas untuk kita gunakan upload. Dan kecepatannya naik turun karena sifatnya sharing. Di dalam satu area mungkin ada 100 mega dibagi dengan 1000 orang, kita pasti akan mendapatkan sesuatu yang tidak pasti.
Kemudian sarannya adalah menggunakan HP dan SIM card 4G. Karena dulu waktu Desember itu saya menggunakan HP 4G, tapi SIM card-nya masih 3G. Ternyata SIM card saya itu termasuk SIM card yang lama, jadi harus di-upgrade dulu ke 4G. Jadi ketika saya langganan ke 4G, paket 4G itu tidak bisa masuk dan tidak bisa digunakan, karena memang SIM card-nya 4G. Kemudian beberapa saran untuk beli itu di marketplace. Kan ini ya, bukan termasuk endorse ini. Tapi beberapa di marketplace memberikan sering ada diskon atau cashback, atau poin. Jadi untuk pemilihan paket internet ini, saya simpulkan paket internet mempengaruhi kecepatan dan kestabilan. Jadi kita harus benar-benar mempelajari paket internet apa yang sekiranya paling cocok di daerah tertentu. Karena bisa jadi cocok di daerah saya, belum tentu cocok di daerah lain. Ini beberapa cara untuk melakukan tes koneksi yang sering kita lakukan, bisa lewat speed test lewat browser atau speed test lewat HP. Yang kita fokuskan adalah kecepatan, yang kita lihat adalah kecepatan uploadnya. Karena kita akan kirim data ke internet. Ya, jika ada yang ditanyakan boleh langsung disela ya, atau chat atau lambaikan tangan. Kemudian ini beberapa yang sering teman tanyakan, yang sering masuk ke saya. Mas, bagaimana saya mengetahui paket internet saya sudah kepakai berapa pada hari itu atau ketika selesai streaming? Ini adalah beberapa media untuk memberikan report kita ya. Jadi saya kemarin sudah coba untuk Open Signal ini bisa untuk lakukan speed test, juga untuk mengetes kecepatan, mengetes latensi. Latensi ini adalah respon time yang kita alami ketika kita merequest sesuatu. Misal kita merequest ke YouTube. YouTube itu mempunyai latensi berapa milisecond. Satuannya adalah milisecond per 1000. Kemudian kita bisa lihat monitoring untuk pemakaian kita yang sudah kita pakai. Misalnya di pemakaian data kita misalnya 12,3, atau ketika streaming misalnya terpakai 1,3 mega. Jadi kita bisa memilih berapakah paket yang akan kita ambil dalam waktu sebulan. Dan berapa sering kita streaming bisa kita atur melalui monitoring device ini. Kemudian ini sedikit ke teknis. Jadi ada dua perbedaan di dalam satuan file. Ada yang namanya bit, ada yang namanya byte. Bit adalah satuan dari byte. Jadi satu bit adalah 1/8 byte atau 1 byte 8 bit. Byte biasanya kita temukan pada file yang sudah jadi. Misalnya video foto itu adalah megabyte, dilambangkan dengan huruf B besar. Kalau bit itu adalah satuan terkecil dari data. Misal saat kita tes kecepatan internet, itu akan kelihatan B-nya itu akan kecil. Karena itu adalah satuan bit. Mbps jadi megabit per second. Kalau file itu megabyte. Kenapa kita perlu mengetahui bit dan byte? Karena seperti ini. Kalau kita melakukan streaming, kita akan menentukan bitrate. Bagaimana kita menentukan bitrate? Ini ada beberapa cara untuk menghitung kebutuhan internet berdasarkan bitrate. Jadi kita tentukan, misalnya kita mau bitrate 1500. Kita butuh internet berapa? 1500 bit sama dengan 1,5 megabit. Atau bisa dibilang 1,5 megabit untuk uploadnya, megabit untuk upload. Hanya 2500, jadi yang ketika kita upload file, dia akan 2,5 MB. Bagaimana koneksi itu bisa dibilang aman? Koneksi aman yang harus kita siapkan adalah minimal 2 kali bitnya. Jadi misalnya 2500, yang harus kita siapkan atau batas aman minimal yang harus kita siapkan itu adalah 5 Mbps dengan koneksi 1500. Kalau misalnya koneksinya
1500 berarti 3 megabit. Itu yang harus minimal kita siapkan. Kenapa? Karena bitrate itu bisa fluktuatif atau bisa naik turun. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Ini adalah cara menghitung kebutuhan internet berdasarkan bitrate. Kalau ini cara menghitung bitrate menyesuaikan dengan koneksi. Misalnya kita temukan hasil untuk speed test itu keluar 2 mega, 2 Mbps misalnya, atau 5 Mbps. Berapa sih yang harus saya pakai amannya? Misalnya kita upload itu punya 3 mega, bitrate yang sesuai minimal itu adalah 1500. Ketika kita memaksakan 3 mega dengan 2500, di tengah-tengah pasti akan ada alert. Alert merah itu atau kuning tergantung dengan programnya, itu akan mengalami lag atau penurunan bitrate yang kita upload di media, di YouTube-nya. Ini plus minusnya, kalau misalnya kita bitrate semakin tinggi, gambar semakin detail. Tapi semakin tinggi upload yang kita butuhkan. Dan semakin banyak kuota yang dihabiskan oleh umat. Jika koneksi umat tidak stabil, akan menyebabkan lag. Kemungkinan dulu kita sempat mengalami, karena uploadnya tinggi, kita mau pakai 5000 bit. Tapi ternyata malah banyak komplain. Ternyata sisi penerimanya itu sulit untuk mendapatkan kecepatan 5 mega. Jadi kita turunkan lagi di 2500 atau 3000. Itu umat cukup nyaman dengan bitrate seperti bitrate 3000. Ini beberapa yang sering teman-teman tanyakan, berapa sih kuota yang dihabiskan sekali misa? Bisa nggak sebenarnya kita menghitung hal itu? Nah, kalau ini beberapa yang sudah saya rangkum dan sudah saya teliti juga. Jadi cara menghitungnya adalah bitrate streaming, misalnya tadi 2500 kali lama misa. Lama misa itu dalam hitungan detik. Bagi 8 adalah konversi bit ke byte. Jadi kehitungnya adalah 9 juta bit bagi 8 atau sekitar 1,25 kali misa dengan bitrate 2500 dan waktu 1 jam. Jadi bisa lebih kecil kalau misalnya gambarnya mengalami kompresi di YouTube. Tapi rata-rata 90% perhitungan ini tepat. Kemudian ini yang kemarin ada yang tanya ya, resolusi itu mempengaruhi upload tidak sih? Mungkin bisa teman-teman jawab, ada beberapa, satu mungkin dua, atau teman-teman yang sebenarnya resolusi itu mempengaruhi upload atau tidak? Jadi resolusi itu tidak mempengaruhi, tidak memperberat upload. Jadi resolusi 3600 misalnya dengan bitrate 1500 atau dengan resolusi 720 dengan bitrate 1500 itu sama-sama membutuhkan 1,5 megabit. Itu bisa kita lihat di Task Manager 1,5 dan 1,5. Dengan rate controlnya itu CBR. Apa itu CBR? CBR itu adalah constant bitrate. Jadi gambar terang, gambar gelap itu dinilai 1500 atau konstan, tergantung dengan bitrate yang kita tentukan. Perbedaannya apa dengan VBR? VBR itu variabel. Jadi ketika gambar itu padat, warna hijaunya, warna birunya, warna merahnya, itu akan si program itu akan menilai itu lebih dari 1500, misalnya itu 5000 bit itu. Jadi dia akan mengirim pada detik itu adalah 5 mega. Kenapa saya bikin CBR? Karena biar konstan, karena kita tidak tahu fluktuatifnya kecepatan internet kita. Ini beberapa rekomendasi bitrate dari Google. Ketika Google memberikan rekomendasi, itu berarti semua produk dari Google akan cocok dengan bitrate itu. Misalnya Google Meet, misalnya YouTube, itu akan cocok dengan bitrate itu. Jadi ini adalah panduan bagaimana kita menentukan bitrate. Kemudian beberapa kendala atau
kejadian yang mungkin terjadi di tengah misa. Misal kita menentukan 1.500, kita bermain dengan 1.500 bit. Tapi ternyata di tengah-tengah misa itu indikator streaming kita mengalami lag atau tanda kuning atau tanda merah di dalam streaming. Lalu apa yang kita lakukan? Ketika proses itu adalah pengiriman data dari program menuju ke internet atau YouTube itu mengalami kendala. Apa yang akan terjadi adalah gambar lag atau suara telat dari gambarnya. Suara lebih cepat daripada gambar. Yang bisa kita lakukan adalah menurunkan bitrate pada waktu itu. Kalau kita menurunkan resolusi misalnya 720 menjadi 480, itu tidak bisa. Kecuali kita stop stream, kemudian kita ulang lagi. Kalau bitrate bisa langsung di-apply dan bisa langsung turun. Ketika kita 1.500, misalnya 1.000, kita tentukan 1.000 untuk amannya atau 500. Nanti setelah itu kita naikkan sendiri. Itu bisa kita lakukan. Kalau sudah normal kita naikkan kembali. Kemudian ini kalau koneksi drop gimana? Saran saya jangan panik karena ketika kita panik kita tidak bisa menemukan solusi-solusi simple. Bisa kita matikan modem, bisa kita matikan HP, kita masukkan HP backup atau koneksi yang lain, misalnya kita menggunakan GSMA, kemudian kita GSMA ternyata gangguan, misalnya towernya down. Jadi kita bisa melakukan GSM kedua dengan kita Telkomsel bisa dengan XL. Jadi backup itu pastikan tidak dengan provider yang sama. Dan hindari berkerumun. Kadang kalau kita misalnya koneksi drop itu kita cenderung untuk gimana nih bantuin. Padahal dengan kita berkerumun itu ya, akan membuat sinyal itu akan susah, semakin susah masuknya. Ini beberapa alternatif di persiapan. Jadi kita bisa menggabungkan koneksi, kita bisa menentukan tujuan tertentu diarahkan ke koneksi tertentu. Kita bisa membuat menjadi link backup, link utama dan backup secara otomatis. Tapi ini bisa yang saya sarankan adalah bonding menggunakan software. Karena kalau menggunakan ketiga opsi ini menggunakan hardware lebih mahal. Beberapa software bonding yang sudah pernah saya coba itu adalah Speedify. Mungkin teman-teman bisa download, hanya perlu registrasi akun. Itu free selama 7 hari. Kalau misalnya lebih dari 7 hari, ya tinggal ganti akun lagi. Kalau tidak mau bayar, ganti akun lagi. Ini Speedify bisa dicoba, kalau tidak salah itu up to 4 akun dia. Up to 4 koneksi untuk free-nya, untuk akun free-nya. Dan beberapa hardware saya sarankan Mikotik, Netgear, sebagainya. Ini mahal dan perlu biaya investasi, juga perlu setting. Jadi ini tidak saya sarankan, lebih saya sarankan ke Speedify karena itu gratis. Kemudian beberapa antisipasi yang bisa kita lakukan. Antisipasi itu adalah yang bisa kita lakukan sebelum hari H. Yaitu yang pertama, gunakan HP khusus, tidak dicampur aplikasi lain, menghindari terjadi gangguan telepon, WA, notifikasi. Karena dulu pernah saya ketika streaming ditelepon dengan telepon biasa, telepon WhatsApp, tidak saya angkat, kemudian ditelepon dengan telepon biasa. Nah, di situ langsung koneksi mati. Karena dia tidak bisa transfer data pada saat ditelepon biasa. Kemudian jika tidak memungkinkan menggunakan HP khusus, bisa dengan blok panggilan masuk atau matikan semua notifikasi dan semua program yang menghabiskan internet. Karena aplikasi lain juga menghabiskan internet. Yang selanjutnya, pastikan baterai HP di atas 80%. Karena beberapa HP di zaman sekarang itu akan melakukan save baterai di 10-20%. Jadi kinerja HP itu akan menurun. Karena dia akan fokus ke baterai saving untuk memperlama HP itu mati. Dan pastikan HP mendapat sirkulasi udara yang baik, menghindari panas dan hang. Ini juga sudah pernah terjadi di FX. Pastikan kabel tidak tercabut. Yang paling fatal ini. Terkadang kita
ngecek untuk WA, ternyata malah kabelnya kecabut. Ini beberapa cara untuk riset jaringan. Jadi misalnya kita, Mas, kok punya saya naik turun, coba misalnya opsi dengan ini. Masuk ke airplane mode selama 10 detik, kemudian diaktifkan kembali. Itu akan merefresh koneksi dari HP menuju ke BTS terdekat. Kemudian matikan kuota limiter karena kalau misalnya pemakaian di atas misalnya 5 giga, kita otomatis internetnya mati. Itu juga ada opsi di HP seperti itu harus dimatikan. Kemudian matikan juga Bluetooth, karena Bluetooth menurut pengalaman saya mengganggu kestabilan sinyal HP. Kemudian jika 4G itu susah atau kecil di daerah, lebih baik setting manual untuk selalu ke 3G. Itu biar stabil, menghindari perpindahan antara 4G ke 3G. Kemudian memori penyimpanan HP untuk tidak penuh. Ini beberapa yang tim Yefekuta yang sudah melakukan regenerasi. Oke, sekian dan terima kasih teman-teman.